Halo, selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat selalu. Pada hari ini kita akan belajar melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu. Waktu itu kita sudah membahas tentang perkembangbiakan secara generatif dan kita sudah membahas tentang proses penyerbukan. Masih ingat apa proses penyerbukan? Yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik dan dilanjutkan dengan proses pembuahan. Apa proses pembuahan? Yaitu bertemunya sel kelamin jantan, yaitu serbuk sari, dengan sel kelamin betina pada tumbuhan yang terdapat di dalam bunga, yaitu bakal biji. Pada waktu itu juga sudah kita bahas ada beberapa cara untuk terjadinya penyerbukan. Kalian tentu masih ingat, ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu perkembangbiakan secara generatif maupun vegetatif. Apa perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang didahului terjadinya proses penyerbukan dan pembuahan yang menghasilkan biji sebagai bakal tanaman baru. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan atau disebut juga perkembangbiakan tak kawin adalah perkembangbiakan yang tidak didahului proses penyerbukan dan pembuahan. Jadi perkembangbiakan tanpa menggunakan biji. Ya. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang terjadi secara alami, sedangkan yang buatan adalah adanya bantuan manusia. Anak-anak, perkembangbiakan vegetatif alami antara lain terjadi satu, yaitu dengan spora. Contohnya tumbuhan paku, lumut, jamur, itu berkembangbiak dengan spora. Yang kedua yaitu dengan akar tinggal atau disebut rizoma. Ya, itu terjadi pada tumbuhan, contohnya kunyit, lengkuas atau disebut laos, juga jahe, dan lain-lain. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah dengan tunas. Tunas itu adalah tumbuhan baru yang masih kecil, itu ya biasanya tumbuh di pangkal batang. Ya, jadi tunas itu tumbuh di pangkal batang tumbuhan induk. Contohnya tanaman pisang, bambu, sansevieria, olivera, dan masih banyak lagi. Juga dengan secara tunas adventif. Apa tunas adventif? Tunas adventif itu adalah tunas yang tumbuh pada daun cocor bebek. Ya, kalau kamu lihat daun cocor bebek, ya, itu yang pinggirnya bergelombang, itu numbuh tanaman cocor bebek kecil-kecil, itu disebut tunas adventif. Selanjutnya adalah perkembangbiakan dengan geragi atau disebut stolon. Kalau kalian pergi ke puncak, mungkin diajak mampir sama orang tua kalian, ya, beli stroberi, atau mungkin melihat kebun stroberi,
Kalau kalian perhatikan, tanamannya di situ ada seperti akar yang menjulur dari kanan kiri tanaman stroberi tersebut, dan di ujungnya masuk ke tanah dan tumbuh lagi tanaman stroberi yang baru, itu secara geragi. Nah, juga selanjutnya yaitu dengan umbi, macam-macam umbi ya. Ada contohnya adalah umbi lapis. Umbi lapis itu banyak sering kamu lihat ya, mungkin kamu sekarang pergi ke dapur pun juga akan ketemu. Antara lain apa? Contohnya ada bawang merah ya, ada bawang bombay, ada bawang putih. Itu berkembang biak dengan umbi lapis. Kenapa disebut umbi lapis? Karena kalau kita belah ya, kita potong, susunannya ini berlapis-lapis ya, itu makanya disebut umbi lapis. Juga ada umbi batang. Apa umbi batang? Contohnya suka makan ubi goreng itu yang dijual tukang singkong ya, tukang singkong goreng, tukang itu ya, suka jual ubi goreng. Nah, ubinya itu adalah dari umbi batang. Juga mungkin kalian juga sering makan yaitu kentang ya. Kentang ini adalah umbi batang juga. Ini kalau kalian perhatikan ada lekukan-lekukan kecil. Nah, itu nanti kalau kita tanam itu adalah tempat tunas tumbuh tanaman baru. Selanjutnya yaitu dengan umbi akar. Ya, kalian mungkin sering juga tanaman yang cocok untuk kesehatan mata. Ya, banyak mengandung vitamin A. Ya, apa itu? Ya, betul, wortel ya. Itu adalah salah satu contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar, dengan umbi akar. Anak-anak, itu adalah beberapa perkembangbiakan vegetatif secara alami. Ada juga perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Contohnya apa? Contohnya yaitu dengan stek. Stek, apa artinya stek? Stek adalah menanam bagian tumbuhan antara daun atau batang ya, tanpa menunggu tunas baru. Ya, itu adalah tanaman dengan stek ya, atau perkembangbiakan dengan stek. Contohnya dan stek batang. Ya, kalau kamu bisa lihat stek batang itu contohnya ada singkong, tebu juga bisa. Terus ada stek daun ya. Contohnya apa? Nanti kalian juga akan Bapak perlihatkan contohnya, yaitu ada aloe vera, itu bisa juga di stek daun ya. Karena banyak sekali sebenarnya tanaman di Indonesia ini, di sekitar kita ini, yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita kembangkan dengan mudah. Selanjutnya yaitu dengan cangkok. Mencangkok itu bertujuan untuk mendapatkan tanaman baru ya, yang sejenis dengan induknya ya. Juga dengan sistem runduk. Tanaman yang bisa dirundukkan itu harus batangnya panjang dan lentur ya. Contohnya seperti mawar pagar ya. Kalau kamu lihat tumbuhan mawar ya, bunga mawar tapi yang tinggi-tinggi ya, itu namanya mawar pagar, itu bisa dirundukkan. Juga apel, juga bisa mengembangbiakan sirih merah atau itu ya, itu bisa juga dengan dirundukkan, yaitu batangnya itu dirundukkan ke bawah lalu ditimbun ke tanah, nanti akan tumbuh akar, dan kalau sudah tumbuh akar dipotong menjadi tumbuhan, bisa ditanam menjadi tumbuhan baru. Anak-anak, ada juga usaha untuk meningkatkan produktivitas tumbuhan, entah yang mau diambil hasilnya berupa
bunga atau diambil hasilnya buahnya dan sebagainya. Itu ada beberapa cara, yaitu untuk meningkatkan budidaya tanaman. Antara lain apa? Yaitu dengan cara sambung pucuk atau enten dan menempel atau okulasi. Jadi enten dan okulasi sebenarnya bukan termasuk perkembangbiakan, tetapi itu adalah usaha untuk meningkatkan budidaya tanaman sesuai tujuan tujuan mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya, jadi sekali lagi Bapak, ini ya, enten dan okulasi itu bukan termasuk perkembangbiakan, tetapi usaha budidaya untuk meningkatkan produktivitas hasil tanaman seperti yang kita harapkan. Ya, anak-anak, itu adalah beberapa hal yang sudah kita bahas tentang perkembangbiakan secara generatif maupun secara vegetatif pada tanaman. Nanti kegiatan selanjutnya kita laksanakan praktek dengan perkembangbiakan generatif. Ya, terima kasih.